Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A- eh, apakah semua di sini sehat? Semua negatif? Zaman sekarang tuh kumpul sama orang yang positif tuh nggak baik. Jadi kumpulnya sama orang negatif aja. Eh, Alhamdulillah, ini saya sudah lama banget nggak keluar Jogja. Ini yang ketiga atau yang keempat saya baru keluar Jogja. Eh, itu kan diseret teman saya yang tadi itu. Eh, Mungkin saya perlu dipandu nanti di sini, kita perlu ngobrol apa aja, dan akan sangat lebih menyenangkan kalau kita diskusi bukan ceramah. Saya selalu tidak senang konsep ceramah itu, karena yang di depan harus punya asumsi, yang dengerin butuh apa. Padahal itu salah satu yang paling membuat pendidikan itu gagal. Karena pendidikan berasumsi bahwa murid yang paling tahu kebutuhan si murid adalah kurikulum, bahkan guru aja nggak tahu, dan semua diseragamkan. Itu memang konsep yang memang tepat di kala zaman kelangkaan informasi. Tapi sekarang ini zamannya bukan kelangkaan, tapi banjir informasi. Jadi metodenya harus berubah. Kita ngobrol yang memang faktual, yang memang tertarik aja. Jangan saya ngoceh di depan, Anda nggak ada yang tertarik, apa gunanya saya? Beri kesempatan saya untuk berguna dengan kita nanti diskusi. Pertama tadi ada pertanyaan tentang passion, bagaimana menemukan passion. Di sini ada yang kuliah nggak? Ada yang udah skripsi? Ada yang udah skripsi? Ada lulus semua skripsi. Itu salah satu yang saya paling nggak masuk akal di Indonesia adalah metode skripsi itu. Ngopo toh skripsi gitu, jualannya apa toh? Itu ngajari kowe untuk metode ilmiah, berarti kalau salah teorinya nggak apa-apa, tapi nggak boleh salah, berarti harus benar. Berarti ngajarin kamu cara nulis. Karena dalam skripsi kamu harus menentukan masalah dulu sebelum riset, betul nggak? Loh, bagaimana kamu tahu masalahnya kalau kamu tidak tahu dunianya? Berarti kan harus tahu dunianya dulu, belajar dunianya, setelah itu tahu masalahnya, dijadikan itu preposisi masalah, baru kemudian bikin skripsi tentang itu. Gimana kamu bisa menentukan sebuah masalah kalau kamu tidak tahu dunianya? Kenapa saya ngomong soal ini? Karena itu sama dengan passion. Passion itu gimana kamu bisa menemukan passion kalau kamu belum mencoba apa yang kamu tertarik? Gini, di sini mayoritas jomblo atau sudah punya pasangan? Oke, untuk yang jomblo. Kalau kamu senang sama si A, terus kemudian dengan logika, saya nggak senang si A lah, saya mau pindah senang si B aja, bisa nggak kira-kira? Bisa. Hah? Gue sing bisa, gue apa naksiri karo sabun mesti. Tinggal pindah merek. Karena urusan perasaan suka itu bukan, kenapa dia ngomongnya perasaan, karena dia diolah oleh hati, bukan diolah oleh pikiran. Jadi tidak semudah itu. Rajanya tuh hati, pikiran itu pembantunya. Kalau si hati udah ngomong, pembantu nggak bisa ngapa-ngapain. Anda suka layang-layang, Anda suka main, di sini ada yang main game, PUBG atau main Roblox atau main Dota atau main apa? Kalau Anda mau seneng main PUBG misalnya, suruh ganti main poker, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena Anda terlanjur suka sama itu, betul nggak? Tapi ada bosennya nggak? Nanti suatu saat pindah lagi tuh. Loh, terus yang saya bertanya, yang memindah kesukaan Anda itu siapa? Kalau bukan Anda sendiri. Itu pindah-pindah sendiri tuh, bukan Anda mau pindah terus bisa pindah. Dia pindah sendiri tuh. Betul nggak? Nah, itu proses itu. Karena dirimu yang sebenarnya pengen keluar, pengen menampakkan di luar. Tapi otakmu nggak paham kalau dia yang asli keluar. Makanya kamu diberi ketertarikan macam-macam A, B, C, agar kamu belajar dari A, belajar dari B, belajar dari C. Kalau sudah belajar dari itu, kamu akan punya cukup pemahaman untuk nanti tahu apa passion kamu. Nah, passion ini bayangannya sama dengan karir, passion ini bayangannya sama dengan kesukaan. Ini konsep yang ruwet lagi nanti dibahas. Tapi intinya gini, saya kasih contoh siapa ya? Saya kasih contoh
Lehman aja. Dia yang membentuk teori kompleks teori. Dia yang pertama kali menyatakan kompleks teori. Kompleks teori adalah sebuah kompleks yang menggabungkan banyak jenis ilmu, nggak hanya cuma 1-2 jenis ilmu, tapi sangat banyak jenis ilmu. Dalam satu hari dalam seumur hidupnya dia merilis jurnal sampai 600, bikin buku sampai 60. Itu luar biasa produktifnya. Tapi hidupnya nggak stres, santai. Hidupnya yang dia senengin dia kerjakan, kalau bosan dia tinggal, yang dia hanya mengejar apa yang dia senengi, tapi semua yang dia senengi itu diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, diambil ilmunya. Diambil ilmunya juga enggak hanya diingat-ingat, ada metodologi namanya Zettelkasten itu, tapi nanti itu kapan-kapan. Jadi dia hanya mengikuti kata hati, apa yang dia ingin lakukan. Otaknya bukan mengatur apa yang dia sukai, otaknya mencari apa pelajaran dari yang dia sukai. Paham bedanya ya? Kalau senang sesuatu itu diikuti aja, karena di situ tersedia pelajaran hikmah yang harus diambil oleh akal. Kalau hikmahnya sudah diambil, nanti bosan mesti. Kalau ilmu yang dibutuhkan sudah diambil, nanti bosan-bosan sendiri. Itu otomatis itu seperti itu. Jadi, tapi kita tidak terbiasa mengambil hikmah pada sesuatu yang kita sukai. Biasanya kita terbiasanya mengambil hikmah pada sesuatu yang dianggap bencana. Anda kalau nembak ditolak, pulang ngomong sama teman, ya kita cari hikmahnya gitu. Tapi kalau diterima, pulang ya nggak mencari hikmah, pulang ya aku mau langsung kemaki. Beda cerita. Nah, bagaimana mencari passion? Jalani hidupmu dulu. Jalani hidupmu, kamu nggak harus keburu-buru ketemu passion kapan kok. Pasti nanti suatu saat kamu akan ketemu, oke, aku akan mengikrarkan hidupku perangnya di sini. Perangnya di area ini, di luar ini saya nggak mau. Kan gitu. Nah, kalau Anda tadi ngomong tentang musik. Passion saya di banyak hal, nggak di hanya musik. Cuman mungkin saya orang taunya saya di musik. Saya menjadi produser film, 3 film besar di Indonesia juga pernah melakukan. Saya bikin jurnal juga, saya bikin tulisan juga, coding juga. Saya bukan pengen berkarir di situ, tapi karena tertarik, saya masuk, saya pelajari sampai habis itu loncat lagi. Nah, Anda mungkin pernah dengar gini, kalau kamu bermacam-macam, itu nggak akan berhasil. Kamu harus konsentrasi di satu hal, spesialisasi. Ada pernah dengar gitu pasti ya? Sering dengar gitu ya? Itu doktrin dari revolusi industri Perancis. Coba baca bukunya, judulnya Kenapa Generalis lebih berhasil daripada spesialis di dunia? Kenapa generalis lebih berhasil daripada di dunia spesialis? Karena semua yang spesialis, semua hal yang mudah dites itu akan mudah digantikan sama komputer. Sekarang zamannya otomasi. Kalau anda dunia milenial pasti paham perkembangan teknologi, tidak hanya Facebook, tidak hanya Twitter, tidak hanya itu, tapi juga bagaimana perkembangan teknologi ke AI, ke machine learning, ke hal-hal yang lebih canggih. Bagaimana komputer sekarang semakin canggih untuk bisa menggantikan manusia. Kalau manusia terlalu spesialis yang dipaksakan, dia tidak akan, potensinya tidak akan maksimal dan dia akan mudah digantikan oleh komputer. Kehebatan manusia nomor 1 adalah komprehensi akalnya, bukan jumlah pengetahuannya. Jumlah pengetahuan itu 1 HP 64 GB itu pengetahuannya jauh lebih banyak dari orang segini dikumpulkan. 1 Wikipedia sekarang jumlahnya kalau dikumpulkan sekitar yang di Amerika itu sekitar 40 GB. Indonesia mungkin sekitar 10-15 GB cuman. 40 GB itu cukup ditaruh HP. Semua pengetahuan manusia cukup di 1 HP kalau ngomongnya jumlah. Jadi hidupmu nomor 1 kalau mau mencari passion bukan mengumpulkan informasi, tapi mengkomprehensi informasi. Tanyakan kenapa informasi itu penting buatmu. Kalau nggak penting, buang. Kalau dia penting, kamu nggak usah menghafal, pasti ingat. Jadi urip iki santai, rasa ngoyo. Tuhan tidak mungkin menciptakan dirimu untuk sengsara di dunia. Kon santai. Manusia itu satu-satunya makhluk di muka bumi yang kalau sudah kenyang sama sudah hilang hausnya itu masalahnya nambah. Semua makhluk di muka bumi, anjing, kucing, sapi, itu kalau lapar ruwet tuh. Tapi kalau udah kenyang
masalahnya selesai. Manusia aja kalau udah kenyang, masalahnya nambah. HP-nya, pulsanya, motornya, jadi nambah-nambah. Kenapa? Karena kita takar itu loh, kepikirannya kakean, nggak bisa hidup santai. Yang bisa diambil, nanti akan ketemu sendiri passionmu di mana. Santai. Karena ngomong musik itu tidak hanya soal nada. Musik itu apa toh? Musik itu sederhana kok. Musik itu noise yang terorganisir, itu aja. Noise yang terorganisir. Anda kalau sekarang Anda misalnya di sini ada yang dengerin musik itu nggak? Musik Skrillex misalnya? Nggak ada yang tahu ya. Ini modern nih, zaman modern ini. Orang ngerti Skrillex? Oke. Oh, ngertinya Blackpink mesti. Kalau Blackpink banyak yang tahu. Oke. Anda coba dengerin musik modern di belakangnya. Itu kan noise tuh. Noise yang ditata sedemikian rupa sehingga ada repetisi dan otak kita bisa menangkap maksud dari nada tersebut. Jadi bukan hanya urusan nada, tapi urusan penataan dari noise tersebut. Hanya itu. Dan ilmu itu tidak hanya berlaku pada musik, berlaku juga kepada organisasi. Apa IPNO misalnya? Apa organisasi? Hanya sekumpulan manusia yang tertata untuk menuju tujuan tertentu. Kalau dia tidak tertata, nggak ada gunanya yang namanya organisasi. Jadi ilmu musik sama ilmu organisasi juga nyambung kalau kita ngambil hikmahnya. Gitu loh. Oke, saya terlalu panjang ngomong, tapi intinya itu, menemukan passion nggak usah terburu-buru. Kamu lakukan apa yang kamu senangi dan jangan lupa ambil ilmunya, gunakan ilmunya. Nanti akan lama-lama akan terarah ke sesuatu yang lebih penting untuk dirimu. Ya, mungkin itu saja. Sebelumnya saya ingin menanggapi ini Gus. Mohon maaf, pangapunten. Tadi jenengan menyampaikan bahwa ketertarikan kita pada sesuatu itu kan tidak harus spesial, Mas. Ya tidak harus, justru jenengan mengatakan bahwa orang yang berhasil itu yang punya komprehensi pengetahuannya itu banyak nih. Tetapi ada juga nih Mas, sering, terutama orang-orang tua kita nih, sering ngomong bahwa mbok fokus do gitu Mas, gitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada orang ahli, tetapi yang ada itu hanya sesuatu yang sama kemudian diulang-ulang makanya dia ahli. Nah terkait dengan ini gimana Mas dengan menanggapi jika dikaitkan dengan statement jenengan tadi mengenai spesialisasi yang justru membuat kita stuck gitu? Fokus itu penting karena kita butuh, karena ini ngomong psikologi, ilmu psikologi nanti. Karena fokus itu kemudian memfilter informasi. Gini. Penelitian mengatakan dalam 1 detik kesadaranmu menangkap 50 bit, bawah sadarmu menangkap 11 juta bit. Lihat, bedanya sangat jauh. Apa yang ditangkap itu terfilter oleh tujuanmu. Tanya orang hamil. Pasti ketika dia hamil, dia merasa banyak orang hamil di sekitarnya. Pasti. Ya tanya orang hamil. Pasti dia, banyak ya orang hamil ya. Kenapa? Karena dia terfilter dirinya dalam sebuah kondisi di mana dia hamil sehingga dia lebih perhatian kepada orang hamil daripada sebelumnya. Jadi fokus manusia itu kita harus punya tujuan untuk bisa memfilter apa yang penting atau tidak. Ngobrol kayak gini yang ditangkap bisa berbeda-beda, tergantung tujuan di kepalanya apa. Kalau tujuannya pengen mencari karir, yang ditangkap adalah yang berhubungan dengan karir. Kalau yang tujuannya, pikirannya yang terdalamnya adalah saya pengen mencari kenyataan hidup, yang ditangkap yang filosofi. Saya pengen nge-tweet, yang ditangkap quote-quote. Beda semua perhatiannya, ini tergantung tujuannya. Makanya penting fokus itu, tujuan itu adalah untuk menentukan filter informasi yang ada di sekitar kita. Karena dalam 1 detik informasinya 11 juta bit banyak yang masuk ke bawah sadar. Penting fokus. Selain fokus ada yang namanya daya tahan. Dalam Islam disebut sebagai ketahanan istiqomah. Nah, semakin kamu menyukai hal, semakin kamu bisa istiqomah. Yuk jelas, kamu seneng mancing, itu tidak perlu jadi juara udah seneng. Kamu seneng berlari, maksudnya orang Melayu diuyak maling ya, maksudnya olahraga berlari. Kamu nggak perlu jadi juara, kamu udah seneng. Coba ya, tak kayak contoh. Reyes, salah satu legenda di dunia biliar. Dia tidak memperlakukan biliar sebagai olahraga. Dia dari kecil senang biliar karena bapaknya penjaga
tempat biliar. Jadi dia senang aja. Lama-lama jadi juara. Jadi keberhasilan itu efek samping dari yang dia sukai terus-menerus. Kalau Anda memaksakan diri melakukan sesuatu terus-menerus, mesti nang tengah jalan ra kuat. Kenapa? Karena Anda menunggu bahagia. Kalau Anda melakukan yang Anda sukai, gak usah menunggu belakang bahagianya, melakukan sudah bahagia. Nah itu yang membuat Anda jadi istiqomah lebih panjang melakukan sesuatu. Itu pentingnya. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini kan forumnya diskusi, jadi saya nggak nanya, tapi ada beberapa statement yang saya nggak setuju. Agak dedek ini Gus. Sip. Tadi yang masalah general itu loh Gus. Kalau menurut saya sih, ini menurut saya Gus, jadi saya nggak menyalahkan Anda, tapi menurut teori saya, jadi gini, Gus bilang orang itu yang general, nggak spesialis, bagus yang general. Tapi menurut saya, kalau terlalu general berarti dia cuma tahu dasar-dasarnya, nggak khusus gitu loh Gus. Terus, karena menurut saya orang yang spesialis, dia itu lebih visioner, karena lebih tertata. Contohnya mulai dari saya ya, contoh ya Gus. Bukannya gimana-gimana. Jadi saya kan masih SMK, saya udah tata ke depan. Saya kan jurusan teknik sipil, ke depannya saya kuliah teknik sipil. Jadi saya memperdalam satu ilmu, tapi tidak lupa beberapa ilmu. Berarti tetap spesialis, tapi tetap general. Oh, maksudnya gini loh Gus, general tapi tetap ada yang harus satu yang difokuskan gitu loh. Karena kalau kita cuman general semua, nggak ada yang difokusin satu, cuman dasar semua. Gitu ya Gus. Maaf jika soalnya agak mengganjal. Orang apa-apa. Ini saya senang malahan karena saya bisa menjelaskan konsep berikutnya. Oh, iya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Sekalian nambah topik Gus biar gak bingung ngobrolnya. Itu saja sih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihannya silahkan diambil. Oh, belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari Kota Magelang. Ada yang namanya rule of one. Itu keluar di mana-mana itu. Contohnya gini. Musik klasik yang Anda ketahui apa? Pemain musik klasik misalnya. Lagunya Iwan Fals yang Anda hafal apa? Bento, oke. Lagunya Iwan Fals ada berapa? Wah, no puluhan, sangat banyak. Tapi yang terkenal satu. Ya, satu yang paling diingat semua orang. Berapa banyak musisi klasik? Nanti yang dikenal satu, lainnya di bawahnya. Dari satu orang itu ada ratusan karya yang dikenal cuma satu. Mungkin for Alice kalau Beethoven misalnya. Jadi ada rule of one. Kamu merengkuh semuanya, nanti otomatis akan ada satu sendiri yang keluar. Otomatis gak usah kamu paksakan menjadi spesialis. Kamu otomatis akan menjadi spesialis. Kenapa saya ngomong tadi ngajak generalis? Karena kalian masih muda. Cah nom-nom, jangan buru-buru spesialis. Kesempatanmu masih panjang ini. Tapi Anda yang sudah menemukan passionmu pada spesialis satu tempat, kejar gak masalah. Kalau Anda benar-benar ngejar, tidak mungkin kamu tidak menjadi generalis. Kenapa? Karena tidak ada satupun ilmu yang tidak berhubungan dengan yang lain. Ngomong kemiskinan, oke, kita ngomong kemiskinan. Kamu nggak mungkin spesialis kemiskinan. Kenapa? Karena dia berhubungan sama pendidikan, hubungan sama ekonomi, hubungan sama politik, hubungan sama lokal, konstelasi dan seterusnya. Sumber daya alamnya seperti apa? Sumber daya manusianya seperti apa? Anda hanya ngurus satu kemiskinan, itu jadi melebar kemana-mana. Jadi kalaupun Anda spesialis, pasti melebar kalau sudah mau memecahkan masalah. Kecuali Anda cuma pelajari buat apalan. Kalau mau memecahkan masalah, pasti satu sama yang lain berhubungan. Jadi Anda mau spesialis, ora apa-apa. Mungkin Anda sudah menemukan apa yang jadi passion Anda. Anda kejar terus, tapi jangan menghalangi diri kalau dia harus belajar ke tempat lain nih. Karena semua hal yang berhubungan. Nah, aku ngomong rodo jeru sendiri ya, rodo angel ya, ora apa-apa ya. Gini, spesialis itu lahir, kenapa harus spesialis lahir? Terjadinya spesialis seperti itu.
Itu lahir karena revolusi industri Prancis. Revolusi industri. Revolusi industri itu tumbuh bareng bersama sains. Sains itu paradigmanya namanya reduksionis. Reduksionis itu apa? Memecah hal-hal. Biologi jadi biologi alam, biologi manusia, biologi hewan. Hewan jadi hewan aves, hewan mamalia, hewan invertebrata, vertebrata dan seterusnya. Dipecah-pecah nggak karuan. Awal abad 20 sains itu cabangnya cuma 6 spesialis. Sekarang sudah ada 204 cabangnya. Nah itu reduksionis. Mecah-mecah spesialis itu turunan dari sains yang memang membantu perkembangan revolusi industri. Jadi sangat wajar kalau kita melihat kebenaran 350 tahun terakhir adalah kebenaran spesialis. Tapi untuk menjadi generalis tapi dalam, itu juga sekarang tidak mungkin. Yang dianggap sebagai ilmuwan generalis terakhir adalah yang disebut sebagai Enrico Fermi. Kalau Anda mau mencari, namanya Enrico Fermi itu dianggap sebagai ilmuwan generalis terakhir. Karena setelah itu semua ilmu terlalu kompleks untuk untuk dipelajari sampai sedalam-dalamnya. Mau tidak mau kamu pasti punya spesialisasi. Tapi pengetahuanmu terhadap bidang-bidang di sekitarnya membuatmu mampu untuk bekerja sama dengan sekitar. Yora, gini, nek kowe peduli urusan ekonomi tok, ora peduli urusan agama, kowe rasa rembug karo wong beragama iki. Karena kamu tidak tahu dunia dia. Jadi generalis masih perlu untuk kemungkinan kerjasama. Walaupun nanti kamu pasti menemukan spesialismu, pasti, wes gue otomatis gue, itu rule of one kok itu. Dan gini, tadi saya ngomong paradigma reduksionis itu yang membangun sains dan revolusi industri. Itu yang membuat kita tidak bisa memecahkan masalah sekarang. Makanya sekarang ada paradigma yang dibangun baru yang disebut sebagai paradigma system thinking. Berasal dari kompleks teori, ya mumet guys. Oleh Radok Bundet, ini paradigma yang berbeda nih, paradigma system thinking. Sekarang bayangkan, ini remuknya di Indonesia nih, karena spesialis. Di sini ada yang punya motor, ada ya. Kalau Anda pengen motor paling baik, gimana caranya? Anda kumpulin semua motor di dunia, diambil, karburator paling baik motor apa? Ninja, oke lah. Gas paling apik apa? RE King iso nggo nyopet misalnya. Knalpot paling bagus motor apa? Motor yang lain. Anda preteli komponen terbaik dari semua motor itu, Anda ambil dan Anda jadikan satu motor. Kira-kira jalan enggak motornya? Colokannya ora pas, mure ora pas, sistemnya berbeda, ya enggak? Itu yang membuat masalah di dunia modern, karena semua berpikir reduksionis, mereka berpikir komponen sendiri-sendiri. Pendidikan ngambil dari sana, metode ekonomi dari sana, agama dari sana, ora sinkron ki. Ngambil yang terbaik tapi nggak sinkron. Makanya bedanya sistem thinking adalah melihat motor bukan sebagai komponennya. Bukan komponennya, tapi yang dilihat motor adalah interaksi antar komponen. Beda ya? Komponen dan interaksi antar komponen. Komponen tidak perlu yang terbaik, tapi interaksinya smooth. Itu akan memastikan dia berjalan paling enggak. Ini yang diselip di Indonesia sekarang kalau mau ngomong secara lebih nasional ya. Kita pengen cari yang terbaik dimanapun, tapi seperti Frankenstein kemudian. Bahan ngambil dari sana, ini dari sini enggak jadi satu mobil. Tabrak-tabrakan gitu. Kementerian Luar Negeri tabrakan karo BNP 2 TKI tabrakan karo enggak karuan kira, karena semua mengadopsi yang menurut mereka sistem terbaik. Ini berbahayanya dari spesialis yang tidak mau belajar dari ilmu yang lain. Kan gitu. Jadi apa yang Anda katakan benar. Yang pengen saya sampaikan, jangan kesusu. Ngono tok wae. Kalau Anda masih tertarik pengen belajar banyak hal, pelajari semuanya. Nanti otomatis Anda pasti suka ke satu hal yang mana nggak tahu yang mana nanti. Otomatis itu rule of one dimanapun hukumnya seperti itu. Nah, jadi mumpung masih muda, pelajari sebanyak-banyaknya. Lama-lama nanti akan kelihatan kok. Jadi kalau aku sudah bisa bikin Zettelkasten, gue tak apa sebenarnya? Kapan-kapan lah, aku pengen banget ya gue. Karena saya pernah menjanjikan kepada petinggi negara Indonesia,
Kayak aku 3 jam workshop ke universitas, saya jamin peningkatan prestasinya 2 tahun ke depan aku ngomong. Tapi yo alatnya kudu dadi dhisik, itu untuk metodologi berpikir, the Leitner system dan Zettelkasten system. Tapi negara orang gagas karena aku main penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Sabrang yang saya hormati dan kita banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Rahimin dari Batang. Tadi saya agak tergeliat persoalan spesialisasi dan generalisasi. Bahwa ketika kita belajar sejarah, ketika zaman Nabi Muhammad misalkan pada saat itu, beliau itu ahli agama, ahli strategi perang dan semuanya lah seperti itu. Terus ketika beliau sudah tiada, dilanjutkan khalifah dan seterusnya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, sampai hari ini itu saya melihat bahwa spesialisasi itu semakin hari malah semakin menjadi-jadi, dan ketika satu orang pandai satu jenis, yang lainnya itu sangat lemah. Jauh dengan bagaimana dulu ketika zaman itulah begitu. Katakanlah misalnya hari ini ahli politik misalnya. Tapi ketika ditanya persoalan agama, persoalan ekonomi, kadang beliau tidak bisa menjelaskan atau lemah sekali begitu. Dan misalkan ketika seseorang ahli agama misalkan, ketika ditanya ekonomi, ditanya persoalan lingkungan dan sebagainya, kadang juga beliau mengatakan saya tidak di bidangnya begitu. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, kira-kira penyebabnya dan mengapa hal itu bisa terjadi begitu, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, langsung saya jawab saja ya. Ini soalnya pendek, jawabannya sederhana. Itu jawabannya sederhana, karena kasanah informasi semakin lebar. Karena pengetahuan itu semakin luar biasa banyaknya. Jadi tidak mungkin satu orang bisa mengkomprehensi ilmu segitu banyaknya. Itu menurut saya alasan terbesarnya itu aja. Karena informasi luar biasa banyaknya sekarang, ilmu luar biasa mengerikan. Ada nih, ada sebuah bidang ilmu namanya sonoluminescence. Dia hanya mempelajari gini. Anda tahu mantis shrimp, bahasa Indonesianya apa ya? Udang yang gini tuh, yang bisa nembak, apa namanya? Mangsanya itu loh, gitu tuh. Itu kalau dilambatkan, ketika dia tak gini keluar cahaya. Ini kenapa itu kok sampai keluar cahaya? Ternyata terjadi vakum saking cepatnya gini. Nah, itu jadi satu bidang ilmu sendiri. Cuman udang nyapit aja jadi bidang ilmu sendiri. Kalau manusia suruh mengkomprehensi tingkat ilmu yang ada di dunia modern ini, mengerikan memang, tidak mungkin. Jadi sebenarnya saya juga respect ketika orang ngomong itu bukan bidang saya untuk ngomong. Saya nggak berani ngomong. Itu saya ada respectnya di situ posisinya. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak tahu komprehensi ilmu. Biasanya orang yang ngomong saya bukan ahlinya, itu justru dia tahu limitasinya. Orang yang merasa bisa menjawab semua hal, itu justru orang yang nggak tahu limitasinya. Biasanya gitu. Anda lihat di internet, kalau di akun sosial media itu kan semua ahli dalam semua hal. Piala dunia semua ahli sepak bola, Piala Champion semua ahli klub-klub, nanti politik semua ahli politik kan gitu. Itu dalam dunia sekarang itu agak nggak masuk akal orang bisa ahli pada semua hal. Jadi ada dua bidang gini. Ada yang mendalam, ada yang melebar. Tak kayak rekomendasi buku aja ya. Nanti saya ngomong ini bukunya dari kok Trace Eliot sih, namanya Eliot pokoknya belakangnya. Jadi dia ngomong gini, ada beberapa tingkat strata komprehensi otak manusia. 4 yang di bawah adalah yang mikro. Mikro itu spesialisasi. Jadi dia tahu satu hal gitu. Mikro. 4 di atasnya makro. Dia deklaratif, kumulatif. Ini saya jelasin nggak apa-apa, rada kompleks. Gini,
Empat itu deklaratif. Pertama deklaratif, dua kumulatif, ketiga serial, keempat paralel. Deklaratif itu begini, yang dikatakan, yang dipahami, itu aja. Yang tertera di tulisan, yang dipahami itu aja. Jadi kalau Anda ngelihat ada orang yang mana ayatnya, mana yang tertulisnya di mana, itu orang-orang deklaratif itu. Nggak bisa lebih jauh mengkomprehensi daripada yang tertulis. Itu tingkat paling bawah. Mohon maaf. Ya, orang bodoh, oh ya orang pintar. Yang kedua adalah kumulatif. Kumulatif adalah dia tidak hanya bisa melihat yang dibaca dikumpulkan sehingga dia punya kesimpulan yang lebih tinggi dari itu. Seperti air mustakmal dikumpulkan bisa buat wudhu lagi. Jadi dia menghasilkan sendiri dari komprehensi ilmu. Itu kumulatif, mengumpulkan. Yang ketiga adalah serial. Serial itu ngomong sebab akibat. Dia tidak hanya mengumpulkan, tapi ini akibatnya ini akibatnya ini akibatnya ini akibatnya ini. Dia tahu sebab akibat di antara data-data tersebut. Nomor 4 itu paralel. Dia tahu sebab akibat tapi banyak. Ini sebab akibatnya gini, tapi bisa cabang kedua nih. Kalau ke sini cabangnya ke sini, ini cabangnya ke sana. Jadi lebih komprehensif lagi. Cara berpikirnya. Nah, ini 4 ini tadi. 4 pertama masuk ke mikro. Mikro itu hal-hal yang dia sekitarnya aja. Abstraksinya tidak banyak. 4 berikutnya itu yang makro. Dia bisa melihat lebih lebar. Pertandanya begini. Anda bisa ngecek ke teman-teman. Seberapa lama Anda bisa pegang proyek? Orang nomor 1 ini tadi paling bawah. Ini dia bisa megang proyek paling lama 3 minggu. Lebih dari 3 minggu stres. Aduh, rampung-rampung gitu. Yang kedua itu paling setengah tahun. 3 bulan. Yang ketiga 1 tahun. Yang keempat 2 tahun. Yang kelima ini sudah makro tapi deklaratif. Itu dia bisa megang proyek sampai 5 tahun. Tidak ada bisnis di dunia ini setahu saya yang bisa mencapai tingkat perusahaan kalau pemimpinnya tidak mencapai level 5 ini tadi. Dia harus bisa berpikir 5 tahun ke depan gimana ya perusahaanku. Kalau dia tidak antisipasi seperti itu, dia pasti cepat mati perusahaannya. Jadi UMKM itu belum ada yang di tingkat 5. Kalau tingkat 5 pasti cepat naiknya, terus kemudian bisa memprediksi kemungkinannya gini dan seterusnya lah. Presiden itu harusnya minimal 7 nih. Dia serial pada makro, mampu melihat 25 tahun ke depan. Saya belum pernah melihat Presiden Indonesia yang menurut saya boleh gak ngomong lah. Jadi itu kemampuan komprehensinya dia. Biasanya orang yang justru tahu, dia tahu persis batasnya. Aku tahunya segini, di luar ini nggak tahu. Dia kalau udah di luar itu, oh aku nggak tahu, itu bukan area aku, ngomongnya gitu. Orang yang bisa jawab semuanya, dia nggak tahu batasnya. Dia pikir dunia itu yang dia ketahui toh. Itu istilahnya kalau Anda mau cari di Google, istilahnya Dunning-Kruger effect. Itu ada istilahnya, Dunning-Kruger effect. Jadi ceritanya begini. Ini agak fun sedikit ya ceritanya. Dunning-Kruger effect itu datang dari sebuah kejadian, ada perampokan di bank. Dia ngelihat CCTV gini sama ketawa-ketawa. Habis itu ketangkep dia. Terus ketangkep dia bingung. Kok bisa tuh aku ketangkep? Loh kamu ngelihat CCTV, tapi sudah tak kasih lemon mukanya. Emang hubungannya apa? Loh, kalau dikasih lemon mukanya itu nggak kelihatan di CCTV. Kok ini peneliti nggak paham, ini tingkat gobloknya kok segini sih? Kamu dikasih lemon mukanya, percaya tidak tidak kelihatan di CCTV. Kemudian dia meneliti, kok ada orang yang kayak gini nih. Terus dia akhirnya melakukan banyak penelitian. Jadi penelitian itu menghasilkan begini, semakin orang bodoh, jadi grafiknya gini, ini tingkat kepercayaan diri, ini tingkat pengetahuan, ya, tingkat pengetahuan, tingkat kepercayaan diri, grafiknya gini nih, semakin bodoh, kepercayaan dirinya semakin tinggi, semakin pengetahuannya naik, kepercayaan dirinya drop nih, aduh aku ternyata goblok ya. Gitu, semakin drop, aduh aku goblok ya ternyata. Kalau dia goblok banget malah percaya diri dia. Wah aku paling pinter saat dunia, padahal goblok banget.
Itu grafiknya gini. Kemudian ada naik gini yang melambat. Ini dia yang benar-benar tahu. Pengetahuannya tinggi, tingkat kepercayaannya tinggi. Karena dia tahu betul ilmunya seberapa dari kasanah dunia itu. Gitu ya. Jadi kemarin ada ketika coronavirus ada seorang pelatih sepak bola yang ditanyain gimana menurutnya pendapatnya tentang coronavirus. Kemudian dia menjawab, loh saya itu pelatih sepak bola, saya nggak berhak ngomong gitu. Nanti kalau saya ngomong diikutin orang banyak, mending tanya sama dokternya. Itu saya respect. Karena dia paham posisi dia. Dia bisa dipercaya oleh orang lain yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu kenapa dunia sosial media remuk. Karena yang pinter-pinter ragu-ragu untuk ngomong, yang goblok-goblok sangat percaya diri ngomong. Ini tadi Dunning-Kruger efek ini tadi loh. Kowe ora ngerti dirimu goblok, makanya pede banget nek ngomong iki. Kowe salah. Kalau kamu melihat sesuatu mudah, ini tips saya ya dari pelajaran hidup saya. Kalau kamu merasa sesuatu mudah, langsung kamu melihat ke dirimu sendiri. Sesuatu yang mudah kamu anggap mudah itu menandakan kamu bodoh di bidang itu. Paham maksud saya? Urusan politik ini gampang, tinggal gini, berarti dia goblok di bidang politik. Urusan sepak bola itu cuma gini-gini aja kok ngapa susah, berarti dia goblok nang sepak bola. Karena urusan mancing aja rumitnya segitu rupa. Saya dapat pelajarannya dari mancing itu. Mancing kan cuma ngelempar gini aja terus nunggu, ya Allah, kan gitu aja toh. Saya nanya sama orang ahli mancing, ternyata ya Allah ritualnya banyak banget deh. Mengerikan ritualnya. Kamu sebelum berangkat mancing lihat istrimu, kalau miring ke kanan kamu lemparnya lewat kanan, miring ke kiri lempar lewat kiri. Kalau melumah, yo goblok nek mancing. Terus saya dikasih tahu dia, saya sudah melakukan riset nih. Ada umpan paling pasti dimakan sama ikan. Apa itu? Umpannya kalau dicampur dengan, dicampur dengan feses, tahu feses ya? Dengan tinja ibu hamil. Aku ngene iki, ya Allah, mengerikan iki. Dia kok bisa spesifik tahu tinja ibu hamil. Dia berarti sudah nyoba anak kecil, orang tua, bapak-bapak, anak muda, laki-laki, perempuan, tetangganya, sudah dicobain, ternyata yang paling berhasil yang masih hamil. Terus dia ngomongnya sama orangnya gimana? Mbak minta tinjanya buat mancing. Itu dunia sesederhana itu aja, ternyata kompleksitasnya kan luar biasa. Jadi saya radar paling besar saya ketika saya menganggap sesuatu mudah, berarti Dunning-Kruger nih. Saya menganggap mudah karena saya nggak tahu apa-apa soal itu, pasti itu. Jadi hati-hati ketika ngomong sesuatu itu mudah. Jadikan itu radar Anda. General ini, saya pernah dibantah. Oh jadi Jack of all trade, master of none ya. Pernah dengar itu enggak? Jack of all trade, master of none, itu istilah Inggris yang mengatakan bahwa kue sok kabeh ning ora master terhadap satu hal pun. Itu sepertinya mengejek. Padahal dia tidak detail. Kue ora cukup di situ. Mau kalimatnya panjang kok, kutipannya. Jack of all trade, master or none, often better than master of one.